Hantu yang satu ini cukup terkenal di Pulau Dewata, Bali. Hantu yang satu ini juga diabadikan melalui tarian yang ada di Bali, yaitu tarian leak. Namun tahukah kalian, kalau leak ini adalah ilmu hitam magis yang cukup legendaris yang ada dari Pulau Bali. Leak juga dikenal sebagai makhluk mitologi yang suka mencari tumbal. Berikut ini akan aku ceritakan mengenai misteri hantu leak. So, daripada kepanjangan ngomong lagi, langsung aja kita mulai ke fakta yang pertama. Halo semuanya, selamat datang di Ngasik bersama saya Rafli di konten Fakta Dunia Horor. Di konten kali ini aku akan ngebawain fakta lagi dari dunia-dunia perhororan yang ada di Indonesia. Yang dimana kali ini temanya adalah hantu leak. Hantu yang satu ini cukup terkenal di Pulau Dewata, Bali. Hantu yang satu ini juga diabadikan melalui tarian yang ada di Bali, yaitu tarian leak. Hal itulah yang membuat hantu yang satu ini juga menjadi go internasional, yang dimana banyak orang mengetahui kisah dari hantu yang satu ini. Hantu yang satu ini juga diidentikan dengan hantu yang mirip-mirip dengan asal-usul serta perumpamaan dan penampakannya, yaitu hantu Kuyang, yang dimana sudah pernah aku bahas nih. Jadi buat kalian yang belum nonton asal-usul dari Kuyang yang sudah aku ceritakan di video sebelumnya, kalian bisa nonton di sini. Nah, di sana itu aku jelasin semua asal-usul, cara penanggulangan, serta bukti penangkapan dari Kuyang yang satu ini. So, daripada kepanjangan ngomong lagi, langsung aja kita mulai ke fakta yang pertama. Selain keindahan alamnya, Pulau Bali itu bisa menjadi tempat pariwisata paling populer yang ada di Indonesia berkat ragam adat dan istiadat yang cukup kental di tempat tersebut. Salah satu kesenian yang cukup terkenal di daerah tersebut adalah tarian Calo Narang, atau yang kita lebih kenal dengan tarian leak. Melihat pertunjukan yang satu ini biasanya ditampilkan pada malam hari, hal itu terbukti menjadi salah satu daya tarik tersendiri untuk turis asing yang datang ke negara kita. Namun tahukah kalian, kalau leak ini adalah ilmu hitam magis yang cukup legendaris yang ada dari Pulau Bali. Leak juga dikenal sebagai makhluk mitologi yang suka mencari tumbal. Berikut ini akan aku ceritakan mengenai misteri hantu leak. Sesuai nama pertunjukannya, misteri mengenai hantu leak berasal dari makhluk yang bernama Calo Narang, yang merupakan penguasa tertinggi dari ilmu perleakan yang ada di Bali. Alkisah ada sebuah kerajaan bernama Daha yang dipimpin oleh raja yang bernama Airlangga yang cukup sangat besar dan makmur. Namun di balik itu ada sebuah daerah yang dimana menjadi kediaman seorang janda yang memiliki ilmu leak, yaitu Kirangda, yang merupakan pengikut dari Betari Durga, sang dewi kesesatan. Kirangda menguasai ilmu hitam dikarenakan suaminya itu meninggal karena ilmu hitam tersebut. Jadi dia merasa sakit hati dan berusaha mempelajari ilmu hitam yang satu ini, yang dimana yang dia gunakan untuk menyakiti orang, bukan untuk menolong orang. Hal itulah yang membuat Kirangda menjadi sosok yang sangat ditakuti kala itu. Akan tapi di sisi lain, dia memiliki putri yang cukup cantik, yang memiliki sisi kebaikan, indahan, dan berbaik hati dan berbudi pekerti yang luhur, yaitu yang bernama Ratna Manggali. Putrinya ini cukup menjadi primadona di negara tersebut. Namun masyarakat lebih menakuti sosok ibunya yang menguasai ilmu perleakan. Hal ini mengakibatkan Ratna tidak kunjung mendapatkan suami, padahal dia sudah saatnya mendapatkan suami. Hingga pada suatu saat datang seorang pria yang berani melamar Ratna ini. Pemuda itu bernama Widyasta, yang sesungguhnya memiliki tabiat buruk, yaitu ingin berguru kepada Kirangda yang menguasai ilmu perleakan dan juga ilmu hitam lainnya. Singkat cerita, suatu hari Widyasta melakukan tindakan yang cukup brutal atau cukup berlebihan yang mengakibatkan dia dibuang oleh warga sekitar dan juga dipersekusi oleh warga sekitar. Hal itu membuat Kirangda menjadi sangat murka terhadap warga pada saat itu. Hal itu membuat dia nekat mempelajari ilmu leak tingkat akhir untuk membalas dendam kepada warga-warga sekitar dengan menyebarkan penyakit ke penjuru kerajaan, hingga membuat Raja Airlangga menjadi sangat keresahan karena prajurit terbaiknya sekalipun tak bisa mengalahkan Kirangda ini. Kekuatan Kirangda ini sangat terlalu besar hingga akhirnya kerajaan memiliki inisiatif untuk memanggil seseorang, yaitu yang bernama Empu Baradah, yang konon memiliki cara untuk mengalahkan Kirangda. Caranya untuk mengalahkan Kirangda yaitu dengan mengambil hati sisi baiknya untuk dirubah menjadi sosok yang lebih baik. Dengan cara Empu Baradah mengutus salah satu murid terbaiknya, yaitu Bahula, yang
siap bersedia dengan berlapang dada menerima misi yang cukup berbahaya ini. Ia dikirim untuk menikahi putri dari Kirangda, yang dimana putrinya ini sudah menjadi janda juga karena sang Widyasta ini telah dibuang dan tidak ketahui keberadaannya. Singkat cerita, misi itu pun berhasil. Kirangda ini menjadi sangat luluh kepada Bahula, dan Bahula menjadi hidup bahagia bersama Ratna. Wabah penyakit pun juga seiring waktu menghilang, dan situasi perlahan menjadi lebih baik. Hal itu juga digunakan Ratna sebagai kesempatan untuk mengembalikan ibunya menjadi pribadi yang lebih baik. Ia meminta Kirangda untuk melepaskan ilmu leaknya dan menjadi manusia normal seperti dahulu kala. Dan Kirangda berkenan untuk melepas ilmu tersebut. Namun ada sosok yang menolak keputusan dari Kirangda ini, yaitu Calonarang yang sudah aku ceritakan tadi. Akhirnya karena menjadi perseteruan di dalam tubuhnya, Kirangda berubah menjadi sosok leak yang kita kenal menyeramkan dengan sosok mata yang besar, berterbangan, yang memiliki lidah yang cukup panjang. Dan terjadilah pertarungan cukup hebat antara Empu Barada dengan Calonarang. Singkat cerita, Empu Barada pun memenangkan pertarungan kali ini. Calonarang berhasil dikalahkan, namun berhasil lolos dari rekaman terakhir dari Empu Barada. Namun memiliki konsekuensi yang tak terduga, yaitu Kirangda mati karena mungkin tubuhnya tidak kuat menerima kekuatan terlalu besar. Hal itulah yang menjadi dasar dari asal-usul pertunjukan leak yang kita kenal sekarang. Nah, aku akan kasih tahu fakta-fakta lainnya dari hantu leak yang satu ini yang mungkin dari kalian belum ketahui. Yang pertama, dia bisa berubah wujud. Menurut budayawan Bali, orang yang memiliki ilmu leak, setidaknya ilmu leak tingkat dasar, dia bisa berubah wujud menjadi hewan-hewan. Salah satunya adalah kera, babi, ular, bahkan bukan menjadi hewan, yaitu menjadi bola api. Yang kedua, bisa dipelajari oleh siapapun juga. Menurut budayawan Bali tadi ini, ilmu leak itu bisa dipelajari oleh siapapun. Tak terbatas gender, tak terbatas usia. Jadi orang yang baru lahir pun, kalau dia bisa mempelajari ilmu leak, bisa dipastikan dia bisa menjadi leak suatu saat nanti. Untuk mendapatkan ilmu leak, kita bisa mengucapkan doa yang bisa kita ucapkan dari hati yang tulus dan kuat. Fakta ketiga, tingkatan leak. Untuk mempelajari ilmu leak ini, tidak semestinya kita ujuk-ujuk bisa menjadi leak itu. Kita harus melewati beberapa proses yang cukup rumit dan cukup lama. Dan proses-proses ini menjadi cikal bakal pembangkitan kekuatan leak yang ada dari dunia lain. Oke, aku sebutkan aja ya. Ilmu leak tingkat dasar. Seperti yang aku ceritakan tadi di fakta pertama, leak ini bisa berubah wujud. Nah, di tingkat dasar inilah ia akan mempelajari ilmu perubahan wujud itu. Mereka bisa berubah menjadi monyet, ular, kera, dan mungkin hewan-hewan lainnya. Tingkatan kedua ini, tingkatan menengah. Setelah kita mempelajari ilmu dasar dari perubahan wujud dari tingkatan dasar itu, saatnya kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap kedua, tahap menengah. Konon orang yang sudah mempelajari tingkatan ini, orang tersebut sudah bisa berubah menjadi sosok, yaitu sosok Garuda. Namun bukan hanya menjadi Garuda biasa. Garuda yang satu ini memiliki ilmu magisnya tersendiri, yaitu paruh dan cakarnya mengandung racun. Dan juga matanya bisa mengeluarkan api yang cukup panas. Selain itu juga, ilmu tingkat menengah ini bisa merubah pengantutnya menjadi pohon enau atau jaga tunggul. Kononnya, pohon ini bisa mengeluarkan bau yang sangat menyengat dan juga api. Yang terakhir, ilmu leak tingkat atas atau tingkat terakhir. Orang yang sudah menguasai ilmu ini tentu sudah tidak bisa kita pandang remeh karena sudah memiliki keseluruhan dari ilmu leak. Mereka bisa berubah menjadi bade, sejenis menara pengusung jenazah bertingkat 21 atau bisa disebut sebagai tumpang selikur. Bade tersebut berisi bara api yang dapat menghanguskan siapapun menjadi abu. Nah, terlepas itu fakta atau mitos yang sudah aku sampaikan kali ini, sebaiknya kita telaah lagi informasi yang sudah aku sampaikan kali ini. Mungkin dari kalian bisa membenarkan salah kata dari apa yang aku ucapkan kali ini. Kalian bisa komen di bawah untuk memperbaiki informasi yang sudah aku sampaikan kali ini. So, mungkin videonya sampai sini aja ya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share-nya, karena aku akan kembali minggu depan dengan fakta-fakta yang jauh lebih menarik dan juga tentunya lebih seram. Sampai jumpa di video berikutnya, and I'll see you guys next time. Bye!